Siapa? Baik, istiqomah menarik sekali ini. Apa pengertian istiqomah menurut kamu? Definisi. Selalu belajar itu definisi. Dengan definisi orang bisa mengerti apa yang dikerjakan. Kalau istiqomah kamu nggak ngerti artinya apa? Nggak bisa ngelakuin apa-apa. Omong kosong itu. Yuk, istiqomah apa definisinya? Yang bisa dipahami oleh hati dan pikiranmu. Jadi istiqomah menurut pengertian dari saya pribadi yaitu sering-sering berbuat baik kepada Allah dan tentunya sudah rutin untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi sudah terbiasa untuk berada di jalan Allah gitu. Oke. Jadi istiqomah itu kalau dalam bahasa yang bisa dimengerti sehari-hari apa tuh bahasa resminya, bahasa yang ya bisa didengar lah sama anak-anak ini ngerti gitu. Kalau istiqomah itu tuh apa tuh bahasa ininya? Kalau pada umumnya yang saya tangkap itu istiqomah itu adalah tunduk dan taat kepada Allah secara menyeluruh. Oke. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan secara menyeluruh. Wah, ini luar biasa ini. Sangat-sangat tinggi sekali ilmunya itu. Sederhanakan, turunkan supaya dalam bahasa sehari-hari yang bisa dipahami oleh kita semua. Istiqomah itu apa? Kalau disederhanakan, jadi istiqomah itu seperti kita sholat 5 waktu nih contohnya. Ya. Jadi kita berdoa agar bisa terus berada di jalan Allah. Tapi kita dengan doa itu kita terus ulangi setiap hari sholat 5 waktu tersebut hingga kita terbiasa. Nah, itu yang dinamakan suatu istiqomah kepada Allah. Iya, jadi istiqomah itu konsisten atau disiplin. Kalau setiap pagi datang 645 disiplin terus 645 itu konsisten, itu istiqomah. Duhanya setiap hari 12 rakaat konsisten terus 12 rakaat itu istiqomah. Gitu ya Pak dia? Benar Pak. Oke, sepakat. Kalau begitu ada nggak yang sudah kamu miliki sekarang dan sudah istiqomah? Sudah kamu kerjakan? Apakah 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apa? Ada nggak, Fadil? Insya Allah jika diterima Allah, saya mudah-mudahan bisa menjalani istiqomah setiap hari sholat 5 waktu yang sudah saya kerjakan. Terus jika saya berkesempatan dan diberi niat lebih oleh Allah, saya bisa menjalankan seperti sunnah-sunnahnya secara istiqomah ke depan, secara konsisten dan secara berkedepan atau terus dilakukan. Oke, sekarang 5 waktu udah konsisten. Semua orang muslim pasti sama. 5 waktu itu pasti konsisten. Plus naikin. Kamu harus menjadi manusia terbaik, manusia unggul. Sekarang tambah konsistensinya. Sudah ada yang di luar sholat 5 waktu. Mungkin kalau di luar 5 waktu yang konsisten saya lakukan, insya Allah saya selalu berdoa untuk bisa dimudahkan hidup. Itu saya istiqomah dan selalu konsisten di setiap harinya. Terus saya juga mulai melakukan 12 rakaat, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan tentunya semua itu saya lakukan demi Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi ini saya diskusikan di sini contoh. Kalau kalian mau menjadi orang-orang istiqomah, kerjakan yang mungkin kamu bisa lakukan. Yang harus konsisten dimiliki oleh umat Islam adalah sholat 5 waktu dijaga. Setelah itu naikin konsistensi kita melaksanakan duha tiap hari bahkan sampai 12 rakaat. Dengan niat kita berharap kepada Allah dan sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita di dunia dan akhirat. Kalau gitu semuanya diperintahkan dan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, ini sebetulnya kalau mau sukses ternyata dimanapun ya saya pelajari orang-orang sukses di muka bumi ini, dimanapun gitu Fadil, yaitu orang-orang yang konsisten melakukan kebaikan. Serius. Woi. Ini ilmunya nih, dengerin. Siapa yang mau hidupnya sejahtera di dunia maupun di akhirat, rumusnya adalah konsisten lakukan kebaikan. Itu yang istiqomah. Termasuk di investor saham. Orang-orang yang terkaya di dunia ini, dia yang konsisten nabung. Serius. Warren Buffett di Amerika, Lau Keng Hong di Indonesia, dia konsisten nabungnya bahkan puluhan tahun. Serius. Jadi bukan yang hari ini nabung, besok lalu
Enggak. Simpan tidur, terus konsisten. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang konsisten itu dia sabar, dan orang-orang sabar maka itu dijanjikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kamu sudah punya modal dalam hidup ini. Kerjakan terus, tawakal kepada Allah, dan buktikan bahwa kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dia. Boleh nanti saya tayangin di YouTube, tonton lagi ya. Oke, boleh? Ya, makasih.